tanpa kita tahu apa yang terjadi di locker room, dengan melihat ini saja, kita sudah bisa beranalisa ada something wrong, ada yang tidak dimaksimalkan dari para pemain diaspora ini. Ya, kalau orang yang kemudian mencermati, menelaah sepak bola pasti melihat itu. Tapi kalau orang umum kan hanya melihat menang kalah, ya kan? Dan itu yang kemudian butuh penjelasan, dan nggak mungkin PSSI menjelaskan itu. PSSI nggak mungkin membuka bobrok yang ada di dalam kan? Karena buat PSSI pastinya menjaga kondusivitas, karena ada opportunity yang harus dijaga gitu. Opportunity besar kita bisa lolos Piala Dunia, ya kan? Makanya harus selamatkan, jangan sampai Indonesia itu bernasib seperti Vietnam. Ada kata-kata selamatkan ya dari Bang Akmal muncul, dan nuansa itu juga yang kami tangkap ketika kontroversi itu mewawancarai Pak Erick Thohir. Intinya kita harus menyelamatkan timnas kita dan memiliki kepentingan yang lebih besar. Pertanyaan saya, Bang Akmal, apakah memang situasinya ketika timnas kita itu banyak diisi oleh pemain diaspora sekarang, itu ketidakcocokannya dengan Coach Sintayong itu sudah begitu besar sehingga tidak bisa diselamatkan lagi, dan akhirnya ya memang pilihan harus diambil, harus ada kepentingan yang lebih besar yang diunggulkan. Karena kan narasi di luar sana yang berkembang adalah PSSI lebih memenangkan kepentingannya pemain diaspora daripada Sintayong yang sudah membawa timnas kita itu begitu banyak prestasi. Jadi kalau Bang Akmal melihatnya, ini bukan persoalan memecah antara pemain diaspora dengan Coach Sintayong, tapi ini demi timnas Indonesia. Betul. Jadi kan seperti ini. Ada dua masalah. Ada komunikasi yang tidak jalan, ya kan? Ada konflik di dalam yang ternyata tidak bisa diselesaikan. Ada satu lagi adalah opportunity ke depan untuk lolos Piala Dunia. Nah, ini kan semua harus diurai sehingga kemudian kepentingan yang lebih besar harus dikedepankan dibandingkan kepentingan ego masing-masing. Gitu kan. Kata begini Kak Bang Akmal, ketika kita sudah investasi, ada banyak pemain diaspora yang sekarang membela timnas kita, tapi dengan Coach Sintayong yang mungkin karena ada mandek secara komunikasi dan strateginya dan lain-lain, akhirnya tidak maksimal memanfaatkan pemain-pemain diaspora yang sudah kita datangkan. Dan itulah yang akhirnya memuncak. Bisa jadi seperti itu. Jadi sekarang gini, kalau satu persatu, satu orang dengan satu orang seperti saya jelaskan, misalnya dengan Mark Klok, selesai Mark Klok kan masih ada ini semua. Tapi ini dari semua hampir separuh pemain yang dipanggil, komunikasi tidak jalan. Jadi jangan sampai Indonesia bernasib seperti Vietnam. Vietnam itu kita waktu 2 kali melawan Vietnam menang. Ini kalau analisa ya, kalau orang yang kemudian mencermati secara detail, secara dalam. Kita menang 2 kali melawan Vietnam, 1-0 dan 3-0 di kandang dan juga di Vietnam. Itu bukan karena kehebatan kita semata-mata ya, karena ada peran eksternal di sana. Pemain Vietnam itu lagi memboikot Philippe Troussier untuk segera dipecat dari posisi kepelatihannya. Gitu kan. Kenapa? Karena para pemain Vietnam tidak punya ruang berdiskusi dengan Philippe Troussier untuk urusan-urusan yang terkait dengan bagaimana kita memenangkan pertandingan. Itu sehingga itu yang terjadi. Bahkan Quang Hai itu pemain paling legendaris dia itu sampai marah-marah kan. Ada kelihatan sekali Vietnam bermain tidak sesuai dengan karakter Vietnamnya, dan di situ ada keuntungan yang kita dapatkan ketika konflik terjadi antara pemain dengan pelatih di Vietnam. Nah, jangan sampai kita terjadi itu semua. Sekarang Vietnam ganti pelatih dengan pelatih yang bisa dekat dengan pemain, luar biasa, juara Piala AFF kemarin. Kita ini juara Piala AFF aja belum pernah, gitu. Yang kedua, jangan juga seperti Arab Saudi. Arab Saudi kan kemarin juga ada pemboikotan dalam tanda kutip pemain terhadap Roberto Mancini karena pemainnya tidak suka sama Roberto Mancini. Nah, mungkin ini yang menjadi alasan. Ini kita ada kesempatan loh untuk lolos Piala Dunia. Ketika nanti kita lawan Australia, ketika kita melawan Bahrain, ketika kita melawan Cina, dan terakhir kita melawan Jepang, ada kesempatan. Tapi jangan sampai kemudian masalah ini tidak diselesaikan, ada gap antara pelatih dengan pemain yang membuat pemain akhirnya seperti apa yang terjadi di Vietnam. Ada target, ada kesempatan besar, akhirnya kita tidak ambil karena pemain tidak bisa menjalankan, tidak bisa bermain sesuai dengan konsep yang sudah tidak ada ruang diskusi di sana gitu. Dispute pelatih dengan pemain di Vietnam, apakah mungkin itu yang dibaca oleh PSSI sangat
mungkin terjadi dengan timnas Indonesia kalau Coach Sintayong masih terus menjadi pelatih? Ya, ini analisa saya. Saya tidak bertemu sama Pak Erik juga, jadi saya tidak tahu juga. Saya kalaupun kemudian dengan EXO dengan Bang Arya Sinulinga dalam acara TV saja atau diskusi-diskusi saya melihat gini, Pak Erik itu mengambil satu keputusan yang kalau orang NU bilang, Pak Erik kan ketua Lakspedam NU itu kan. Dia ambil sebuah istilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kemungkinan terjadi kerusakan itu harus dilakukan lebih dahulu dibanding melakukan perbaikan. Jadi ini ada masalah, ada potensi kerusakan besar yang harus dicarikan solusinya. Maka ini yang harus dilakukan apa? Ya mengistirahatkan atau mengganti Coach Sintayong dengan situasi yang tidak kondusif gitu. Memang beresiko, sangat beresiko gitu kan. Ini kan seperti si malakama, dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati kan gitu kan. Karena apa? Karena luar biasanya Sintayong dengan prestasi-prestasi yang didapat saat ini. Jadi publik kalaupun kemudian kecewa wajar. Berpisah saat sayang-sayangnya kan. Iya kan? Itu kan sesuatu yang luar biasa, sakitnya tuh di sini gitu kan. Iya kan, perih sekali. Artinya ini kewajaran yang kemudian terjadi di lapangan. Kenapa? Karena ada informasi yang tidak utuh tercipta. Mungkin ada apa nih Ketua Umum PSSI dengan ini. Tapi sebenarnya menurut saya PSSI ini sedang menyelamatkan Coach Sintayong. Maksudnya gimana tuh Bang? Artinya dia kan kemudian dilepas di saat dia sedang bagus di atas melawan Arab Saudi. Kita kan tidak tahu ke depan. Kalau kemudian misalnya tetap dipertahankan, dia kalah dari misalnya jelek-jelek ya, kita tidak berharap ya gagal dengan Australia dan ini, dia kan selesai dengan nama yang tidak begitu bagus. Jadi sebenarnya, nah nanti kalau misalnya siapapun penggantinya ini di sini kalau menang itu pasti semua harus bisa mengatakan bahwa ini semua peran dari Coach Sintayong dalam membangun pondasinya. Tapi kalau kalah, pasti PSSI yang diminta pertanggungjawabannya, kan gitu kan. Jadi beban tanggung jawab Coach Sintayong saat ini diambil sama PSSI loh. Jadi sebenarnya PSSI itu lagi menyelamatkan Sintayong dalam versi saya gitu kan. Nah ini kan masalah-masalah ini yang kemudian harus dipecahkan. Jadi ada resiko-resiko yang harus diambil dan saya pikir PSSI sudah mengambil pertimbangan-pertimbangan matang soal itu semua gitu. Ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi secara utuh ya, Bang Akmal. Mungkin kita harus ada study case-nya ketika banyak yang menjadi dua event yang menjadi banyak ulasan di media soal misteri locker room misalnya. Kejadian Indonesia melawan Cina, kemudian juga ketika Jay Itzes dengan puluhan pemain lain berkumpul tanpa staf dan juga Sintayong sebelum pertandingan melawan Arab Saudi. Coba kita bedah satu persatu ya, mumpung ada jurnalis sepak bola ini. Bang Akmal, misalnya kalau kita melihat pada saat Indonesia melawan China, Tom Haye itu dicadangkan babak pertama, baru main di babak kedua. Kemudian Sandy Walsh, kaptennya Jay Itzes itu dicabut, diganti dengan Asnawi. Terus Shine juga ditarik di babak kedua. Eliano Reinders dicoret dari timnas. Tanpa kita tahu apa yang terjadi di locker room, dengan melihat ini saja, kita sudah bisa beranalisa ada something wrong, ada yang tidak dimaksimalkan dari para pemain diaspora ini. Ya kalau orang yang kemudian mencermati, menelaah sepak bola pasti melihat itu. Tapi kalau orang umum kan hanya melihat menang kalah, ya kan? Dan itu yang kemudian butuh penjelasan dan nggak mungkin PSSI menjelaskan itu. PSSI nggak mungkin membuka bobrok yang ada di dalam kan? Karena buat PSSI pastinya menjaga kondusivitas karena ada opportunity yang harus dijaga gitu kan. Apakah orang-orang yang banyak diparkir atau tidak dimainkan, tidak dimanfaatkan secara maksimal ini adalah buntut ketika mereka ingin berkomunikasi, menyampaikan pendapat mereka kepada Coach Sintayong dan kemudian ditolak oleh Coach Sintayong? Apakah ini semacam hukuman, punishment buat mereka yang bersuara kepada Coach Sintayong? Ya bukan sama ke Coach Sintayong, seperti halnya seperti Alex Ferguson dengan David Beckham, dan David Beckham setelah itu tidak dimainkan sama Alex Ferguson. Dari situ kan sudah ada konflik kepentingan. Tapi kemudian kan masalah itu bisa diselesaikan mereka. Setelah selesai ini kemudian ada ruang diskusi dan semuanya selesai. Nah ini ruang diskusi tidak ada dan tidak selesai, pada akhirnya ada apa istilah? Ada tembok besar yang kemudian menghalangi. Berarti yang pada akhirnya adalah wah ini nggak bagus nih buat masa depan tim nasional Indonesia sudah tidak sehat. Makanya mungkin itulah yang diambil keputusan oleh pengurus PSSI gitu kan. Berarti Bang Akmal, masalah komunikasi yang sering kita dengar menjadi pemicu itu bukan hanya sebatas kendala bahasa, tapi ada perbedaan apa ya? Culture mungkin ya. Kalau pemain-pemain Eropa kan katanya lebih terbuka menyampaikan pendapat, lebih blak-blakan, dan itu beda dengan culture yang dianut oleh Coach Sintayong. Yang menarik di tim nasional kita kan ada triangle party lah istilahnya gitu kan. Ada 3 kubu.
ada tiga ini, ada Belanda, ada Korea, ada Indonesia, gitu kan, yang harus dipersatukan dalam sebuah wadah yang tidak ada klaster-klasternya kan gitu. Nah, yang paling penting dari itu untuk bisa mempersatukan itu semua kan faktor bahasa salah satunya, faktor komunikasi gitu. Memang secara umum kita lihat gambaran-gambaran di media sosial baik-baik saja, semua kan bercanda-bercanda dan sebagainya. Itu kan yang ditampilkan. Karena sekarang era medsos gitu kan, ya kan. Ya, kalau era pencitraan, ya dicitrakan luar biasa gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu di dalam ketika kemudian kita bisa tahu adalah ada apa ini semua. Why kan gitu kan, kita nanya. Kita juga tidak bisa bicara cuma sekadar menang kalah, tapi why, ada apa ini? Walaupun kita menang, ada apa ini, pemain ditempatkan di sini, ada apa, kenapa ini bisa terjadi dan sebagainya. Dan kalau itu kita lakukan, itu berarti kita bisa menemukan sesuatu, wah pasti ada masalah gitu kan. Dan akhirnya masalah itu meledak gitu kan. Nah, kalau kita lihat misalnya, kita nggak bisa sebut satu nama-nama karena habis itu pasti dibully gitu, kasihan gitu pemain-pemain kita. Mesilgers misalnya kan, iya kan, akhirnya dibully luar biasa. Provokator, sampai akhirnya sudah bikin klarifikasi itu. Betul. Dan menurut saya itu adalah hak mereka agar kemudian ya tidak larut dalam dalam ruang bullying dan perundungan ini gitu kan. Saya tuh paling tidak setuju. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritisi. Cobalah kritisi dengan bahasa yang baik gitu kan. Ya jangan kemudian kita hanya membuli yang menjatuhkan, membunuh karakter assassination, ya membunuh karakter orang dengan cara-cara seperti itu, dan itu nggak bagus gitu. Kalau kita kemudian mau berdiskusi, ya berdiskusilah, dan pastinya ruang diskusi itu selalu terbuka, dan perbedaan pendapat itu ya biasa gitu kan. Ikhtilafu ummati rahmatun gitu kan. Perbedaan pendapat itu rahmat bagi alam semesta. Jadi jangan kemudian perbedaan pendapat membuat kita tersekat-sekat menjadi bermusuhan. Yang paling bahaya kalau terjadi disintegrasi bangsa gara-gara perbedaan pendapat kan gitu kan. Disintegrasi tim nasional lah gitu kan. Bang, disintegrasi itu sebetulnya apakah hanya terjadi antara pemain diaspora dengan Coach Sintayong, atau sebetulnya pemain lokal kita juga merasakan juga ada sulitnya berkomunikasi, menyampaikan pendapat, cuma mereka lebih tidak vokal saja. Ya, orang Indonesia kan selalu segan dan santun, selalu fokus gitu kan. Adat ketimurannya masih ada lah gitu kan. Tidak kemudian, apalagi kalau tidak ada ruang untuk berpendapat, pasti mereka tidak berpendapat. Tapi sebenarnya dengan kode-kode sebelumnya yang awal-awal ada beberapa pemain lokal yang dilepas dan sebagainya, itu menggambarkan bahwa ada masalah juga gitu kan. Ada masalah komunikasi juga yang kemudian tidak ada ruang untuk saling menyamakan persepsi gitu. Ini untuk urusan di luar konteks ini ya. Orang kan selalu bilang kalau sudah di ruang ganti itu hak pelatih. Betul. Iya, prerogatif pelatih. Prerogatif pelatih itu pasti gitu. Tapi kan di luar ruang ganti kan ada masa-masa di mana kita bisa berdiskusi bareng-bareng, menemukan solusi bareng-bareng, kan itu ada ruang di situ gitu. Dan itu yang saya lihat misalnya ada di tim nasional Jepang. Ya kan ada ruang diskusi ini berbagi dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian tidak ada, ditambah lagi mungkin ada faktor-faktor lain yang soal strategi yang tidak cocok. Kita ini udah resiko yang kita ambil adalah ketika semakin banyak pemain diaspora yang kita ambil, maka itu kan akan juga membuat potensi adanya masalah juga kan gitu kan. Tapi itu resiko yang harus kita terima dengan program akselerasi kita untuk tim nasional, dan itu juga harus dicarikan solusinya juga menurut saya gitu kan. Kenapa? Karena jangan sampai nanti Patrick Kluivert memimpin ada klaster baru. Pemain Indonesianya tidak diperhatikan, mereka dengan grupnya masing-masing juga itu.